Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penasehat Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso, yang saya hormati Bapak Kasubag dan Kasih SMA serta Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso, yang saya hormati penasehat Dharma Wanita SMA Negeri 3 Bondowoso beserta keluarga besar SMA Negeri 3 Bondowoso. Yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu pengurus, anggota Dharma Wanita serta ketua lembaga Dharma Wanita sewilayah Bondowoso yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi, dapat bertatap muka pada acara HUT Dharma Wanita, HUT ke-23 Dharma Wanita Persatuan dan Hari Ibu ke-94, dalam keadaan sehat walafiat, sehat Islam, sehat iman, dan sehat tempat, sehingga kita bisa berkumpul di aula yang penuh barokah ini, di aula SMA Negeri 3 Bondowoso. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, agar senantiasa kita selalu mendapatkan hidayah dan maghfirah dan kelak menjadi umat beliau hingga di yaumil akhir. Amin. Insya Allah Ibu, Pak. Saya mohon izin, saya ingin membacakan sambutan dari Ketua Dharma Wanita Pusat. Sebenarnya kalau saya baca susah Bapak. Organisasi yang sudah layaknya menjadi Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, organisasi Dharma Wanita ini adalah organisasi Pak dari istri ASN dan ASN perempuan. Seperti yang kita ketahui, organisasi ini adalah seharusnya kita layaknya menjadi rumah kita sendiri, tempat kita berbagi serta bertukar gagasan dan semangat dalam menguatkan gerakan pemberdayaan perempuan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tersentuh karena saya baru sekarang ini mendengar tentang narasi perjuangan perempuan yang di masa lalu yang berorganisasi bergotong royong untuk menyatukan visi sehingga mampu mewujudkan Kongres Perempuan yang pertama. Berbagai perkumpulan dan organisasi perempuan di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan tersebut adalah hasil yang kita peringati, yaitu Hari Ibu. Hari yang tidak hanya sekedar untuk memberikan hadiah atau mendapatkan penghargaan kepada ibu, namun momentum itu mengingatkan bahwa hak-hak kita yang diperoleh hari ini bukanlah pemberian, tapi hasil perjuangan perempuan secara gotong royong. Oleh karena itu, pada ulang tahun ke-23 Dharma Wanita Persatuan dan Hari Ibu ke-94 ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali mengingat landasan awal terbentuknya organisasi yang kita cintai ini, untuk memberikan peluang bagi perempuan untuk berhimpun, saling belajar, dan mengembangkan diri, hingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan keluarga dan masyarakat. Sangat penting bagi kita semua, ibu-ibu yang bergabung dalam anggota Dharma Wanita Persatuan, untuk memahami lagi esensi dan sejarah pembentukan organisasi yang memiliki semangat sama dengan sejarah Hari Ibu. Pemahaman akan peran kita sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan akan menjadikan modal dasar untuk melangkah ke depan. Ibu-ibu yang saya banggakan, tantangan yang kita hadapi sekarang berbeda dengan tantangan yang dihadapi para perempuan di masa lalu. Namun, semangat kepemimpinan dan gotong royong mewujudkan emansipasi perempuan dan kekuatan perempuan di dalam masyarakat untuk berkontribusi besar bagi keluarga sebagaimana telah diupayakan dulu, harus kita kembangkan, karena
kita adalah penggerak keluarga dan masyarakat. Salah satu cara agar kita bisa melanjutkan semangat ini adalah terus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita masing-masing selaku anggota DWP, dan terus mengingat bahwa ibu yang hebat dan perempuan yang cerdas adalah penentu kualitas keluarga dan masyarakat kita. Oleh karena itu, peringatan ini mengangkat tema untuk membangun perempuan cerdas dan memperkuat ketahanan keluarga di era kita, dan juga sekaligus meluncurkan gerakan keluarga cerdas membaca. Melalui tema dan gerakan tersebut, saya mengajak seluruh anggota DWP untuk belajar satu sama lain, untuk terus mengasah keahlian di berbagai bidang kehidupan, dan juga meneladani nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan dan pengembangan karakter, sehingga nantinya kita menjadi panutan di tengah keluarga kita. Tidak lupa juga, bagian dari organisasi bersejarah ini, kita juga mesti membuka ruang dialog dan gotong royong dengan berbagai komunitas, masyarakat, dan lintas organisasi. Kinerja Dharma Wanita Persatuan pada tahun-tahun mendatang akan sangat menentukan bagaimana kita mampu mengembangkan kualitas diri kita, dan bagaimana kita menggerakkan keluarga dan masyarakat di lingkungan kita agar selalu menuju perubahan yang lebih baik. Selaku Ketua Dharma Wanita, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-23 Dharma Wanita, dan selamat Hari Ibu ke-94 bagi ibu-ibu yang hebat di depan saya. Jadilah wanita yang kuat, tangguh dan hebat, tanpa harus menyingkirkan, tanpa harus menyakiti siapapun. Agar kita kelak bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Seperti saya pernah membaca sedikit saja. Setinggi apapun pendidikan perempuan, setinggi apapun pendidikan perempuan, karir terbaiknya adalah di rumah. Bayaran termahal perempuan yang hebat adalah ridho suami. Prestasi terbesarnya seorang wanita adalah ketika kita bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak yang soleha dan soleh. Semoga kita anggota Dharma Wanita bisa menjadi ibu yang hebat dan tangguh. Amin. Mungkin hanya itu yang bisa. Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso, kepada yang terhormat Bapak Ahmad Zainuri SPD MPD, disilakan. Yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan cabang dinas pendidikan wilayah Bondowoso, yang kebetulan hadir Pak Kasubag, Pak Salib, dan Kasih SMK, Pak Suluh, kepada teman-teman kepala sekolah yang hari ini hadir di tengah kita, yang sangat saya cintai, Ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso, Ibu-ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Lembaga SMA SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso, Bapak-bapak para juara, kami tersenyum karena juara tertawa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak mengira kalau ternyata Ketua Dharma Wanita Persatuan bisa berpidato, meski sama anaknya diprotes. Saya foto, saya kirim ke anaknya yang di Bogor, kemudian dikomentari, pidato kok moco. Bapak Ibu, itulah dinamika keluarga kita, keluarga kami yang ada di rumah. Kami selalu terbuka.
Kami tidak menyangka karena saya seringkali tidak ada di rumah selama menjadi fasilitator, selama menjadi pengawas. Kami jarang ada di rumah. Paling banyak di rumah itu pada waktu bulan Januari, Februari, Maret. Setelah itu kita keliling untuk berbagi. Memang betul yang disampaikan adalah setinggi apapun pendidikan seorang wanita, maka yang tertinggi adalah sebuah pengabdian. Kebermanfaatan seorang perempuan adalah saat anak-anak yang ada di rumah menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Perjuangan seorang suami demi keluarganya adalah mengingatkan dan diingatkan oleh seorang istri yang ada di rumah agar bekerja dan bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang halal thayyibah. Bukan sekedar halal tapi harus thayyib. Kenapa? Karena yang kita berikan kepada anak kita adalah sesuatu yang benar, dan itu kita serahkan kepada ibu-ibu yang ada di rumah. Keberhasilan itulah yang kemudian membawa anak-anak kita insya Allah akan memberikan ruang waktu yang terindah bagi kita. Tapi kalau kemudian kita hanya sekedar bekerja tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik dan yang halal dan baik, maka kita tunggu kehancuran daripada anak-anak kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, mobil khusus kepada para ibu-ibu, tolong diingatkan para suami yang bekerja, banting tulang untuk selalu diingatkan dan berikan nafkah yang terbaik. Karena generasi terus kita adalah anak-anak kita. Itu saya mengungkapkan apa yang disampaikan oleh ketua tadi. Jadi kata terakhir beliau memberikan 3 kata atau 3 kalimat, dan itu kami rasakan betul. Kami merasa bahwa sekian bulan mulai dari tahun 2016 kami selalu menolong Buana di dunia persilatan hingga sampai di tahun 2021 akhir kami tidak lagi memanfaatkan kegiatan keluar, dan paling jauh di bulan Agustus kemarin kami ada di daerah Pacitan. Setelah itu di luar Jawa tidak kami ambil karena resiko jabatan sebagai kepala cabang saya harus nunggu kantor. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, kepada teman-teman kita yang hari ini sebagai pengawas Mas Arif, teruslah berkembang untuk mendapatkan sesuatu yang berarti. Utamanya teman-teman yang menjadi guru penggerak atau sebagai fasilitator, silakan bergerak teruslah semua untuk perjuangan anak kita. Bapak Ibu, itu poin yang pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu, tema kita adalah membangun perubahan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di kita. Hasilkan diri kita. Jangan sampai kemudian muncul kesenjangan di antara kita. Ada di antara kita yang Tuhan menetapkan sebagai ibu yang harus mengurus rumah tangganya. Ada lagi Tuhan menetapkan ibu-ibu yang hari ini ada di sini adalah menjadi PNS atau menjadi karyawan BUMD dan sebagainya. Yang kami harapkan saat kegiatan Dharma Wanita, atribut itu harus ditambahkan. Yang ada adalah bagaimana kita menghadirkan keadilan, bagaimana kita menghadirkan kesetaraan di antara kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bisa berbagi atas kompetensi yang dimiliki di antara kita. Jangan sampai kemudian kita itu adalah pelit ilmu, tidak. Tapi sedikit ilmu yang kita miliki, kalau itu memang bermanfaat, kita bagikan pada teman-teman kita. Kita nggak akan pernah tahu dampak dari pemberian itu kepada teman-teman seperti apa hasilnya. Semua adalah pasti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pak Sarif mendiskusikan itu dan Pak Sarif menyampaikan setiap perbuatan yang baik pasti akan. Itu kan hasil diskusi saya sama Kasupa, di Al-Quran itu ada. Setiap perbuatan baik kita pasti akan ada imbalannya. Setiap keburukan kita juga pasti ada imbalannya.
Dan saya yakin-yakinnya Bapak Ibu yang saya hormati, support, motivasi siapapun sebagai pendamping kita, apapun pendamping kita silakan disupport. Khusus untuk kegiatan yang di era kita di Revolusi Indonesia 4.0, kalau seandainya nanti dari teman-teman dan wanita yang notabene dari kejuruan bisa memberikan pelatihan misalnya bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk kepentingan kemajuan baik dalam diri pribadi maupun dalam keluarga ataupun di dalam organisasi, silahkan itu dilaksanakan. Kami support sepenuhnya. Kami sadar-sadarnya Bapak Ibu, selama ini kami tidak pernah tahu bagaimana kegiatan daripada dalam wanita. Semua hanya sebatas laporan. Tetapi hari ini ternyata apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu dan wanita memberikan kontribusi kepada kita semua, memberikan kontribusi kepada cabang bagaimana kemudian kita membangun kesetaraan, bagaimana kita membangun kebersamaan sehingga cabang dinas pendidikan wilayah Bondowoso menjadi satu kesatuan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, Ibu Ketua bukanlah siapa-siapa. Ibu Ketua Dharma Wanita. Kalau dihitung perjalanan di organisasinya dimulai di tahun 97. Itu pengalaman organisasi. Baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi yang digelutinya, karena saya tipologi orang yang tidak pernah mengekang. Apa yang menjadi keinginan silahkan, selama itu untuk pengembangan pribadi, pengembangan bakat minat silahkan. Demikian juga kepada teman-teman semua ibu-ibu, kalau seandainya ini mengembangkan bakat minat silahkan. Tahun 97 kemudian setelah pasca pemilu tahun 2019, setelah itu tidak 2019 sudah mulai tapi tawaran-tawaran untuk terlibat di dalam organisasi itu terus ditawarkan dengan harapan mau untuk terlibat secara dalam organisasi itu. Kemudian saya katakan, jika itu menjadi keputusanmu silakan, tapi kalau itu menjadi keinginan untuk mengembangkan silakan. Jadi kami betul-betul berupaya untuk menciptakan suasana demokrasi yang ada di rumah kita. Kita beragam warna nggak ada masalah. Ternyata yang namanya yang berwarna itu tidak selamanya pelangi, tapi kami mencoba untuk menghadirkan pelangi di antara orang-orang yang kita cintai. Nanti kepada organisasi silahkan terus berkuat, kembali pada DRT, kembali kepada Resta dan sebagainya. Jangan sampai kemudian ada anggapan bahwa yang menjadi pengurus itu adalah wajib istrinya kepala sekolah. Boten. Karena di ADART tidak ada ketetapan seperti itu. Silahkan siapapun ngomong, silahkan siapapun, silahkan sehingga pengurus siapa, silahkan saja ngomong. Selama itu untuk bermanfaat kita tidak ada. Dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih pada teman-teman pengurus, ibu-ibu pengurus yang sudah menghidupkan Dharma Wanita. Silahkan panjenengan mencaci maki ketuanya, manakala ketuanya salah. Ketua Dharma Wanita tidak akan memberikan sanksi apapun, dan Ketua Dharma Wanita tidak pernah mengintervensi keputusan dinas. Ketua Dharma Wanita tidak ada kaitannya dengan kedinasan. Sehingga kalau kemudian ada visi-visi tetangga ini gini buatan. Kami sebagai kepala dinas, kepala cabang tidak pernah mau diintervensi oleh siapapun, termasuk ketua dan wanita. Kalau ayah A, kalau B ya B. Tapi Tuhanlah yang bisa mengintervensi diri saya. Bapak Ibu, kembali ke Ibu Ketua Dharma Wanita, notabene adalah Ibu. Saya bangga sekali, panjenengan semua jadilah ibu yang terbaik. Saya sadar sesadar-sadarnya Bapak Ibu,
ada berdiri sini semua karena ibu saya, bukan karena siapa-siapa. Ibu saya hanya minta kepada saya, bisakah kamu menjadi ABC, cuman itu. Karena saya adalah anak yang ingin berbakti kepada ibu, maka saya upayakan apa yang menjadi keinginan ibu saya, hingga sampailah ibu harus meninggalkan kita semua. Bahasa yang disajikan saat ibu mau meninggal adalah, jadilah orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Itu adalah bahasa terakhir, kalimat terakhir yang ibu sampaikan kepada 8 anaknya. 8 anaknya berada di sekeliling ibu. Kemudian ibu menyampaikan, jadilah anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Setelah itu Bapak Ibu sudah harus meninggalkan kita semua. 8 anak, dari 8 kemudian menjadi sekian banyak anak. Ternyata senjata bagi kita adalah bagaimana ungkapan seorang ibu harus kita ikuti, dan ungkapan seorang ibu harus menjadi panutan bagi kita. Insya Allah Bapak Ibu, kalau itu betul-betul kita cermati, betul-betul laksanakan, tidak ada yang tidak mungkin terjadi di keluarga kita. Tidak mungkin tidak terjadi di keluarga kita. Semua akan mungkin. Semua Bapak Ibu kami lalui semua. Dan itu ada fakta dan ada buktinya. Buktinya itu sudah jelas Bapak Ibu. Kami menikmati kehidupan dan kami menikmati anak-anak. Anak-anak yang kadang marahi bapaknya karena tidak pernah pulang. Anak-anak memarahi bapaknya karena pulang larut malam. Nah itulah celoteh daripada anak-anak kita, dan ibunya di rumah cukup memberikan penguatan, bapaknya lagi kerja. Sudah cukup itu saja kan jawabannya, bapaknya lagi kerja. Oleh sebab itu di hari ulang tahun dan wanita ke-23 dan hari ke-94, mari kita bangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara kita. Hadirkan kesetaraan dan jangan banggakan diri kita karena kita merasa. Tetapi yang namanya kesetaraan harus kita hadirkan dengan jalan. Kehidupan kita tidak bisa hidup dalam kesendirian. Kita hidup dalam bermasyarakat, kita hidup dalam kebersamaan. Karena kita hidup dalam kebersamaan, maka yang ada adalah kolaborasi. Berikutnya terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan lomba buat nasi goreng. Sebenarnya juara satunya saya, nomor 1, selesainya yang pertama. Kemudian rasanya nano-nano, tidak ada rasanya. Di sebelah sini hambar, di sini asin, di sini manis. Kalah sama Pak Sugeng dari Bracekan, diwaduk sampai campur jadi satu. Maka saya relakan juara itu kepada Pak Sugeng. Tepuk tangan dong. Jadi Bapak Ibu, saya hadir di kegiatan itu ingin membuktikan bahwa betapa beratnya pekerjaan orang di rumah. Sedikit banyak yang beliau masakkan, tolong dicicipi. Ini para bapak-bapak, meski saya tidak pernah nyicipi, bagaimana nyicipi jalan di rumah, tapi kalau di rumah ya makan. Oleh sebab itu terima kasih kepada panitia. Mudah-mudahan nanti ada lagi kegiatan, ya tidak hanya masak nasi goreng atau buat nasi goreng, buat satu menu lengkap gitu loh. Di situ ada minumannya, di situ ada makanannya, kalau ada sayur ya sayur, ya loh. Tapi dengan catatan jangan di briefing dulu, Mas Ari sebelum lomba di hadirkan kebersamaan, hadirkan kesetaraan. Bagaimana dengan pengurus? Berikan kesempatan kepada siapapun yang memiliki kompetensi untuk bisa membangun organisasi. Apakah harus pengurus itu harus istrinya kepala sekolah? Di ADART-nya tidak ada, mewajibkan seperti itu. Karena saya tadi membantu. Saya mau coba uji. Saya tadi perjalanan mana diuji?
ini pasangan paling heboh ini. Mulai tak selesai. Buat nasi goreng dibuatkan repekan bumbunya, lomboknya sak mini, garamnya sak mini, terus gambarnya sekian, bawang putihnya sekian, minyaknya nanti sekian. Saya lirik itu, Pak Malik saya lirik Pak Malik di bawah kayaknya menyiapkan minuman itu. Ini gaya apa buat repekan ternyata. Makanya sekarang juara berapa Pak Muji? Hah? Iya kan dari sekian banyak. Saya duduk ditulis Mas Adi itu mana sama ini. Tuh kayak saya sempat nih gitu ya kan. Saya tanya, Bu Muji saya tanya, kok direpekan Bu? Pak Muji sudah PDIP Pak J. Apa itu PDIP? Penurunan daya ingat pos Bang. Makanya dibuatkan yang namanya PDIP. Tapi alhamdulillah ada hasilnya. Ada hasilnya. Nah, kalau saya nggak fokus, masalahnya harus terima tamu di Besuki. Seandainya fokus, juara satunya kalah Pak Suki sama saya. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir Bapak Ibu, mohon maaf kalau seandainya saya selama menjadi kepala cabang belum bisa berkontribusi sebagaimana yang Bapak Ibu harapkan karena kesibukan. Saya pagi jam 7 baru nyampe, jam 00.20 menit baru pulang dari Surabaya. Ternyata di jalan harus tidurnya di 3 tempat di rest area, kemudian yang terakhir tidur di Masjid Pacaraka, kemudian pulang. Alhamdulillah selamat, jam 7 mandi sebentar langsung berangkat. Makanya Bapak Ibu tadi terlambat. Saya rasa-rasa sama ketua dan wanita, saya itu tidak biasa terlambat, saya itu malu kalau terlambat. Ternyata sudah di WA sama Bu Ali. Sudah sampai mana? Oh alhamdulillah. Pas jam 8:30 ya Bari, terima kasih Bari. Dan Bapak Ibu kami mohon maaf atas keterlambatan kami. Semuanya tidak kami sengaja karena jam 7 kami baru sampai Surabaya dari atas, bukan dua besar dari bawah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangan lebihnya, mohon maaf atas kekurangan kami, dan selamat hari ulang tahun dan wanita yang ke-23 dan selamat hari ibu yang ke-94. Kok hari ibu kok ke-94? Hah? Loh, kok kan 94? Padahal saya hari ibu itu sepanjang tahun. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.